Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak, Ibu, Tuan, Puan sekalian yang hadir di tempat ini ataupun yang mendengar dan melihat live di sosmed yang dirahmati Allah. Kita menyambung tausiah kita yang malam minggu yang lalu, masih dalam hal zikrullah, dasar-dasar zikir atau dalil-dalilnya dari firman Allah, Al-Quran dan Al-Hadis, ataupun hasil-hasil penelitian para ilmuwan tentang zikir Allah ini. Kita kutip dari beberapa sumber untuk menyesuaikan amalan kita. Amalan kita ini kan zikrullah, berzikir. Apa salahnya kita kita konfirmasi namanya apa ya, kita bandingkan ya dengan hasil penelitian ilmu pengetahuan. Dalam sebuah penelitian di Belanda, ini saya bacakan ya, yang dilakukan oleh seorang profesor psikologis, profesor psikolog dia, yang bernama Van der Hoeven. Dia telah meneliti, mensurvei terhadap pasien di rumah sakit Belanda, di Belanda sana, yang kesemuanya itu non-muslim, yang tidak beragama Islam, selama 3 tahun. Dalam penelitian tersebut, beliau, Profesor Van der Hoeven tadi, melatih para pasien untuk mengucapkan kata Allah dalam kurung Islamic pronouncing. Istilahnya membacakannya itu secara bacaan Islam, gitu ya, dengan jelas dan berulang-ulang. Itu penelitiannya. Jadi seumpama pasiennya disuruh baca berulang-ulang Allah, 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 gitu ya. Kira-kira begitu ya. Hasil dari penelitiannya itu sangat mengejutkan mereka ya, terutama sekali untuk pasien yang mengalami gangguan pada fungsi hati dan orang yang mengalami stres. Surat kabar Al-Watan, surat kabar Saudi Arabia itu telah mengutip dari pernyataan Profesor Van der Hoeven tadi, yang mengatakan bahwa seorang muslim yang biasanya membaca Al-Quran secara rutin dapat melindungi mereka dari penyakit mental dan penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan psikologi, gangguan psikologi. Orang zikir ini kan tiap hari baca Quran ya. Pastilah baca Quran, paling tidak surat Sajadah yang kemarin kita ceritakan itu kan, surat Ad-Dahri. 2 surat itu harus dibaca tuh setiap hari itu kan. Kemudian dia menerangkan bagaimana pengucapan kata Allah itu. Aten juga profesornya kan. Dia bilang huruf pertamanya itu dalam kata Allah
yaitu A kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, berarti dalam bahasa Arab hamzahnya itu kan alif ya, alif. Allah itu ya. Itu fungsinya dapat melonggarkan atau melancarkan pada jalur pernapasan. Sistem pernapasan, respiratory system, sistem pernapasan. Itu dapat melancarkan jalur pernapasan. A-nya itu alif lam lam ha itu kan kalau kalimat Allah itu kan hurufnya alif lam lam ha. Alifnya itu dapat melancarkan kalimat pernapasan, sistem pernapasan dan mengontrol pernapasan. Dan untuk huruf konsonan L, maksudnya lamnya itu di mana lidah menyentuh bagian atas rahang. Kan gitu mengucapkannya. Allah, 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 gitu ya. Itu katanya dapat memberi efek rileks. Kemudian huruf H-nya itu katanya pada lafaz Allah dapat menghubungkan antara paru-paru dan jantung sehingga dapat mengontrol sistem dari denyut jantung. Kalau kita berzikir Allah, Allah perhatikan jantung, udah tuh. Ini kalau ada sakit jantung suruh zikir Allah aja, udah zikir Allah, Allah. Ajarin ya Allah. Hah? Oh, pas pula mau mati gitu. Mak pas sakaratul maut pula ya. Nah, gitu. Itu untuk kesehatan. Mungkin yang dari sistem lain ya, mungkin apa namanya itu yoga gitu kan apa nanti kita kalau dapat apanya kita apakan. Karena kita belajar juga itu dulu. Yoga itu sebentar ya kan. Apa namanya tai chi ya kan. Kita belajar juga sebentar tuh. Apa maksudnya gitu. Nah, gitu. Besok lah. Ini aja dulu. Jadi bukan orang yang mengaku muslim atau orang Islam aja yang memanfaatkan zikir itu sebenarnya. Tapi kalau orang yang mengerti memainkan zikir itu ya kan, semua bisa itu untuk kepentingan apa gitu. Nah, itu dia. Ini zikir Allah ya. Ini jemaah zikir Allah, Allah. Tapi bisa penyakitan gitu, Mak. Apa yang salah ini kan? Ini kok sakit ini kan? Apa yang salah? Nah, padahal orang menggunakan lafaz Allah itu, berzikir Allah itu untuk kesehatan. Gitu. Nah, ini perlu diperbaiki kayaknya cara berzikirnya ya kan? Allah, Allah. Tekankanlahnya minimal sampai kerongkongan, sampai di kerongkongan. Allah, bisa juga ke dalam lagi, ke dalam bisa. Tapi sampai kerongkongan ya kan. Allah, 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 Allah. Orang pun kontak di sana, yuk, kan, gitu. Kontak orang, mantap nih. Itu yang meneliti orang di luar sana ya. Tahun berapa ini? Lama itu. Ini tahun 2007 ini ditulis ya. 7 ini berarti sudah lama ya. Berbagi sudut pandang ya. Nah, jadi yang muda-muda ini ya jangan sakit-sakit gitu, jangan apa ya olahraga juga, tapi digunakan zikir Allah ini untuk terapi kesehatan gitu ya. Saya dulu pun ini adik-adik yang muda belajar juga tuh tai chi, tarik nafas, gerakkannya kan, buang sana. Tapi apa yang itu kan belajar. Oh, yang ditarik tuh energi alam ya. Masukkan ke dalam tubuh, buang semua. Nah, tariknya dari napas tuh kan, buang dari mulut. Yang ditarik itu apa? Oh, energi alam orang ini gitu. Tapi kita kalau berzikir bukan itu yang dia olah lain. Itu sedikit aja sebagai perbandingan. Ini nggak bicara salah benar kita ya kan. Itu namanya bercerita. Kalau ada manfaatnya
bisa diambil, nggak ada singkirkan aja. Nah, ini ada dalil juga tentang zikir ini. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 5 yang bunyinya Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, ada ayat wala zikrullahi akbar, dan adapun zikir Allah wala zikrullah, dan zikir Allah itu ialah akbar, perkara yang lebih besar. Nah, ini kalau ahli tafsir menafsirkan, salah satunya Imam Ibnu Mas'ud ya tafsirnya. Zikir Allah itu lebih utama dari amalan yang lain. Misalnya apa? Haji, jihad, sholat, puasa, sedekah dan sebagainya. Zikir Allah itu lebih hebat lagi gitu. Itu salah satu maknanya. Yang paling utama itu apa dari sekian amalan? Itu zikrullah. Cuma orang berselisih dalam memaknai zikrullah itu maknanya sebut atau ingat. Tapi dua-duanya bisa dibenarkan. Mau dimaknain ingat atau mau dimaknain sebut. Tapi kalau dia basah lidahnya, pasti itu sebutlah, kan gitu. Mana mungkin kita ingat nanti basah lidahnya. Tapi nanti ada hadis yang berikut tentang itu. Itu dia. Besok-besok kita ambil tuh hadisnya. Jadi amalan yang paling hebat itu apa gitu? Ya zikrullah, menyebut Allah. Itu sudah turun perintahnya. Ini salah satu hadisnya. Dari At-Tirmizi, Imam Tirmizi, kitab Imam Tirmizi rahimahullah telah meriwayatkan dan mensahihkan dia akan hadis ini. Apa hadisnya bunyinya? An Abdillah ibni Busri. Dari Abdillah bin, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dari Abdullah bin Busri. Apa katanya? Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, qala, ialah berkata, siapa rajulan? Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallah, sesungguhnya Gusti Allah. Kita ulang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam, sesungguhnya syariat-syariat Islam, qad kasurat alayya, sungguh telah banyak atasku. Fa akhbirni, maka ceritakanlah, kabarkanlah olehmu akan daku, bisyai'in, dengan sesuatu, atasyabbasu bihi, yang aku dapat berpegang dengannya. Qala, jawab Nabi, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. La yazalu, tidak hilang, maksudnya senantiasa. Apa lisanuka? Lisan engkau, ratban, basah, halnya basah, min zikrillah, dari mengingat Allah, dari menyebut Allah. Lah, ini ada kata rotban, lisan engkau itu basah. Apa ya Rasulullah? Seluruh syariat Islam aku udah banyak tahu, kata sahabat tadi. Kira-kira kasih tahu aku ya Rasulullah, apa yang harus ku pegangi? Jawab Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, senantiasalah lidahmu itu, lidahmu itu basah daripada menyebut Allah. Ini kata-kata zikrullah, kan zikirnya enggak kita, tentulah kita manain sebut, kan gitu. Orang dia basah katanya. Lah kalau ingat kan cuman kan enggak basah lagi, masa basah. Karena ada kata ratban, basah berarti menyebut Allah. Dari menyebut Allah, apa yang disebut menyebut nama Allah apa? Ya bisa saja kalau dia habis dia baca Quran, ayat-ayat Allah. Bisa saja apa? Sifat-sifat Allah.
Sumpama ya Allah ya Nur ya Haku ya Mubin. Di mana tuh? Pondok Seblak tuh ya, di Jawa tuh dekat Tepuireng. Itu saya dulu sana, itu mereka sering nyebut itu, ya Allah ya Nur ya Haku ya Mubin, ya Allah ya Nur ya Haku ya Mubin. Itu zikirnya. Tapi itu kan zikir sifat ya, sifat-sifat Allah. Bisa saja nama Allah. Apa? Allah, Allah, Allah. Kan nggak ada masalah. Berarti sebut ya. Jadi makna zikir itu sebut. Salah satunya. Kita lanjut. Kita kembali. Apalagi dalil tentang zikir Allah ini? Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43 ya. Ini bunyinya. Ya, yang biasa kita baca, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Surat Al-Ahzab itu 41. Nah, tentang ayat ini ada hadisnya. Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Ad-Dalail dan Al-Hakim telah dalam kitab Ad-Dalail dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari Sulaim bin Amir bahwa ada seorang laki-laki yang datang menemui Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, itu tadi ya ayyuhallazina amanu, tahu itu maknanya itu ya. Hei orang-orang yang beriman, sebut kamu nama Allah, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang. Dialah yang berselawat memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan dia Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, tentang ayat itu hadis tadi ya, Abu Umamah radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, innani ra'aitu fi manami, sesungguhnya aku kata seorang laki-laki tadi itu ya, yang datang kepada Abu Umamah, kemudian dia berkata, inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat siapa aku? Fi manami, di dalam tidurku. Apa yang dia lihat? Annal malaikata tusolli alaika. Kita ulang lagi. Kemudian dia berkata, innani ra'aita fi manami, sesungguhnya sesungguhnya bukan ini ra'aitu, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahwasanya para malaikat tusolli, berselawat atas engkau. Kullama dakhalta, ketika engkau masuk, mungkin masuk rumah ya kali ya. Wa kullama kharajta, dan ketika engkau keluar. Wa kullama kumta, dan ketika engkau berdiri. Wa kullama jalasta, dan ketika engkau duduk. Itu cakap laki-laki itu kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kok bisa gitu ya? Aku mimpi, kulihat engkau malaikat itu berselawat kepadamu ketika kau masuk rumah, keluar rumah, kau berdiri tegak, kau duduk. Nah, kok bisa gitu? Nah, terus jawab si Abu Umamah apa? Qala, jawab Abu Umamah, wa antum law syi'tum sallat alaikumul malaikatu. Summa qara'a ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ayat ilah. Jadi kata Abu Umamah tadi, kalau ente mau, kan gitu ya. Kalau wa antum law syi'tum, dan kamu ente, kalau ente mau juga malaikat itu sholat atas kamu, dia cuma baca ayat ini aja, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila
Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kan arti ayat itu kan malaikat berselawat sama orang yang banyak menyebut nama Allah. Dibuktikan oleh mimpinya siapa ini tadi? Seorang laki-laki yang datang kepada Abu Umamah. Ini yang zikir-zikir Allah nih yang hadir sini kan. Berarti masuk tadi selawat, nanti keluar berselawat malaikat. Apalagi itu berdiri selawat, duduk selawat. Kurang apa lagi kan gitu. Tapi ada yang dengar tadi? Enggak ada ya? Ada yang baru masuk zikir dengar dia, atau yang diperlihatkan gitu. Berarti main kebesaran ya kan? Segitu lah ya. Main kebesaran ya. Itu salah satu dalilnya juga zikirnya. Itu sudah dibuktikan dulu ya di zaman sahabat. Apakah ente bahasa kita lah ya kan? Jadi ente mau tuh malaikat tuh berselawat dengan ente? Ya udah dibacakannya aja itu ya. Maksudnya apa? Banyak kalian menyebut Allah itu, menyebut nama Allah. Zikir kalian, sebut Allah, Allah, Allah dengan sebutan yang banyak. Nanti malaikat tuh juga berselawat. Berselawatnya cuman ya minta ampun kan kepada Allah dia. Nah, gitu. Ya siapa yang dapat rezeki diperlihatkan itu. Oh iya. Diperlihatkan. Kita kembali ke hadis lain. Nah, dari hadis yang berikut, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam menjelaskan keutamaan zikir. Dia bilang gini, annahu ya'manu al-abdu minal hasrati yaumal qiyamah. Bahwasannya aman siapa al-abdu seorang hamba minal hasrah daripada kerugian atau penyesalan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Jadi kalau orang banyak berzikir itu nanti pada hari kiamat aman dia dari penyesalan. Tidak menyesal dia. Oh, itu ya, tidak menyesal, tidak rugi dia. Fa inna, maka sesungguhnya kulla majlisin, tiap-tiap majelis itu yang la yuzkarul abdu la yazkurul abdu, yang tidak menyebut siapa hamba fihi di dalam majelis rabbihi fihi ing akan Rabbahu Ta'ala, akan Tuhannya Allah Ta'ala, karena alaihi adalah atasnya hasratan, ialah kerugian, watarratan, dan penyesalan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis nomor 4 ya, kita lihat dulu apanya referensinya ini. Nomor 4 itu namanya kutipan-kutipan yang kita pilih ini kan. Hadis nomor 4. Itu ada, lihat nanti di kitab Al-Wabil As-Sayyib Minal Al-Kalim At-Tayyib karya Ibnul Qayyim halaman 44. Itu. Jadi orang yang tidak menyebut, apalagi masa sekarang ini tidak banyak menyebut berzikir akan Allah, nanti hari kiamat menyesal dia, rugi dia. Yang berikut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, man ajiza, adapun siapa-siapa orang yang ajiza, lemah, minkum di antara kamu, anil lail, daripada malam,
ayyukabidahu, bahwa tidak bisa menghidupkan malam, tidak bisa menghidupkannya. Maksudnya tidak bisa sholat malam karena lemah. Macam kita nih lah, nggak ada sholat malam nih kayaknya rata-rata nih kan. Mana ada main game semuanya nih kan. Apalagi yang muda-muda, yang tua-tua pun sama aja nih kan. Ada nih mendirikan malam, maksud dia. Barang siapa yang lemah karena tidak sanggup mendirikan malam itu dengan berbagai amalan. Wa bakhila, dan barang siapa yang pelit bilmal dengan harta, ayyum fikahu, bahwa dia pelit dengan harta, bahwa dia menginfakkannya. Pelit menginfakkan harta. Ini model kita juga nih, karena nggak ada yang kiri semua ya kan. Kan model-model kita nih. Kemudian wajabuna, pengecut, anil muduwi, daripada musuh, takut sama musuh, ayu jahidahu, bahwa memeranginya. Ini nggak ada kita nih kali. Kalau zaman Nabi ada tuh, ayo perang yuk. Aku ya Rasulullah, bayar aja lah, bayar upeti aja, bayar aja lah, harta aja lah, nggak usah ikut perang. Takut, bahwa dia tuh takut menghadapi musuh. Jadi cemana? Fal yaksur, maka hendaklah siapa man tadi akan zikrullah, maka hendaklah ia menyebut Allah, berzikir. Kan suruhnya juga zikir. Jadi siapa-siapa orang yang lemah, nggak bisa mendirikan malam tuh dengan ibadah, dan pelit kali dengan harta, nggak mau berinfak, dan takut sama musuh untuk memeranginya. Itu ada sana perang, pergilah kalau yang berani ya kan, asah parang tuh dari rumah, pergi jalan kaki ke sana kan, perang ya kan. Tapi kita enggak itu apa kita kan gitu. Jadi cemana? Udah, fal yaksur, bangka perbanyaklah, maka hendaklah dia memperbanyak zikrullah, berzikir akan Allah, menyebut Allah. Apalagi tuh? Itu kan hadis tuh kan, ada keringanan. Apalagi orang-orang sekarang, harta tak ada, badan lemah, tak malas beribadah, harta tak ada, mau jihad tak ada jalan, tutup. Ya udahlah, zikir Allah. Ayo zikir Allah. Ini yang muda-muda nih. Nantilah katanya. Jadi apa kalau pada zaman Nabi itu, wah, mana bisa ditandingi. Jihad mereka itu, infak mereka itu, ibadah mereka tiap malam, mana bisa kita tandingi. Udah kita buka kemarin di cerita surat As-Sajdah itu kan. Tatajafa junubuhum anil madaji, ya kan. Begadang mereka tuh. Surat ya do'una rabbahum, apa halnya begadang? Ya do'una rabbahum, mereka bermohon pada Tuhan mereka, beribadah mereka, berdoa, berzikir, baca Quran mereka. Dulu di zaman Nabi, kita tata japa juga, tapi kita buka YouTube ya kan, tata japa kita. Jadi cemana tuh ngatasinya? Supaya nggak kalah kali, nggak dalam kali, nggak telak kali kita kok dibandingkan sama zaman Nabi. Banyak sebut Allah tuh, berzikir, sebut Allah tuh, nama Allah tuh yang dengan sebutan yang banyak, Allah, Allah, Allah. Cuma caranya, Ustaz, waduh, nengok caranya deh kan, carilah gurunya, datanglah ke majelis maksum, nanti saya ajari, datang majelis maksum gini, kita bilang. Gitu ya. Ini ada satu lagi yang terakhir hadisnya yang biasa dia ditulis ini kan. Nampak itu kalau diapain? Itu center lah dulu. Di masjid ini ada kalimah tuh. Sabaqal mufarridun itu ya. Ini hadisnya tentang kalimah itu. Imam Muslim berarti rahimahullah meriwayatkannya, berarti hadis sabaqal mufarridun ada itu di kitab hadis Imam Muslim. Apa katanya? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah,
Qala, berkata siapa? Abi Hurairah. Apa katanya? Karena adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru, berjalan, fi, pada toriki Makkah, salah satu jalan di Makkah. Di Makkah tuh banyak jalan-jalan, lorong-lorong jalan-jalan gitulah. Macam kita ini kan banyak jalan ya kan. Mau ke masjid kan banyak jalan tuh. Nah, salah satu jalan di Makkah sana. Famarra, maka melewati siapa Gustin Kanjeng Nabi ala jabalin, atas suatu gunung, sebuah gunung yang yuqalu, dikatakan lahu, bagi gunung itu Jumdan. Oh, namanya Gunung Jumdan. Saya nggak tahu tuh di mana. Saya nggak pernah, saya pergi haji. Tuan pernah? Udah pernah Tuan? Belum. Saya nggak tahu di mana. Bukit Jumdan, Gunung Jumdan, dikatakanlah gunung itu Jumdan. Faqala, ketika itulah Rasulullah ketika di situ, faqala, maka berkatalah Rasulullah, siru, berjalanlah kamu, teruslah kamu berjalan, haza Jumdan, akan ini gunung. Siru, berjalanlah kamu teruslah kamu berjalan. Haza, ini Jumdan, adapun ini ialah Jumdan, ini Jumdan. Sabaqal mufarridun. Nah, ketika itu Rasulullah mengucapkan sabaqal mufarridun. Ya barangkali entah apa dilihatnya di gunung itu, nggak tahu kita. Sabaqal mufarridun. Itu yang diucapkan Rasulullah ketika itu. Qalu, para sahabat yang mengiringi bertanya, qalu, berkata sahabat, wa mal mufaridun ya Rasulullah. Apa mufaridun itu ya Rasulullah? Qala az-zakirunallah katsira waz-zakirat. Berjawab Rasulullah, orang-orang yang banyak menyebut Allah, orang-orang yang menyebut Allah katsira, halnya banyak, waz-zakirat, dan perempuan. Jadi kalau diartikan secara bebas, laki-laki dan perempuan yang banyak-banyak menyebut Allah. Siapa itu gitu? Nanti di akhir zaman ada itu kelompok orang itu yang menyebut Allah, Allah, laki-laki perempuan. Keterangannya di kitab Tanwirul Qulub. Lupa saya bawanya. Udah sampai ini, lihat mana itu kitabnya, lembarannya. Allah, saya pikir. Tapi saya ingat kitab Tanwirul Qulub itu. Itulah salah satu kitab menerangkan tentang kaum Sabaqal Mufarridun. 400 tahun yang lalu itu ditulisnya. Lalu cukup lama ya kan. Yang menulis Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, Asy-Syafi'i bermazhabnya, Iki Naksabandi kalau dia tarikatnya. Dia menerangkan tentang hadis Sabaqal Mufarridun ini. Dia bilang kaum mufaridun itu nanti datangnya nanti dekat lagi mau kiamat. Pemimpinnya katanya Khidir alaihissalam, Sayyidina Khidir alaihissalam. Dia yang bilang, bukan saya. Kitab Tanwirul Qulub. Dan nanti pemimpin akhirnya itu diakhiri dengan Khalifatul Al-Mahdi, Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, gitu. Itu salah satu sebagian yang ditulisnya tuh di situ. Lupa saya bawakan fotokopinya tertinggal. Ingat, tapi buka aja, beli aja kitab itu cetakan kelima. Ada tuh sedikit keterangan tentang hadis menerangkan kalimat Sabaqal Mufarridun itu kaum mufarridun. Itu dasarnya. Kalau kitab ulama, itulah dia. Dia kok tahu dia menuliskan itu? Berarti dia bukan sembarang syekh, dia syekh juga, syekh tarikat. Tarikatnya Naksabandi. Mazhabnya Syafi'i. 400 tahun yang lalu lebih dia menulis itu. Belum turun kan zikirnya, tapi dia udah tuliskan itu gitu. Jadi kalau ada orang nanti tidak suka dengan zikir ini, muncul tengoknya, ini nggak benar nih. Orang Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi aja udah menulis itu dulu dan tahu dia duluan kok. Datangi ke sana, ke Kurdistan, Irak sana kan, tanya betul. Nah, ini tentang hadis Sabaqal Mufarridun, begitu dia. Besok kita cerita juga tentang hadis Sabaqal Mufarridun ini kan. Orang-orang yang banyak, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah, Allah.
menyebut, nggak lagi kita bilang ingat. Maka kita bilang menyebut, karena apa? Karena sudah turun perintahnya, sebut Allah, Allah, Allah dengan sebutan yang banyak. Banyak juga orang di luar sana menyebut Allah, tapi ada sandinya. Fazkuruni azkurkum. Maka sebut kamulah aku akan mengingatmu. Salah satu maknanya gitu kan. Nah, itu dia. Tertinggal pula. Ya, ini memanas-manasi aja ini ya kan. Jadi kita berzikir banyak-banyak menyebut Allah itu bukan tak berdasar, ada dasarnya. Kitab ulamanya ada, hadis Nabi ada, Qurannya ada. Apalagi secara ilmu pengetahuan ada, masa ada, sebagian cakap-cakap syekh tarikat ya ada gitu. Gitulah tuan-tuan malam ini ya kan. Itu yang mau kita sampaikan. Tapi ingat, manfaatnya orang sudah di luar sana meneliti itu kan. Ibaratnya seperti apa katanya ya, kita sudah baru selesai makan, orang masih milih menu gitu ya kira-kira kan. Kita udah makan, orang masih cari-cari menu ya kan, kira-kira gitu. Orang masih mencari ya kan. Tapi kita sudah mengamalkannya. Kayaknya nggak boleh. Ada sedikit apa. Kira-kira demikian malam ini. Insya Allah minggu depan, 2 minggu lagi ya, karena minggu depan kita zikir akbar ya. Nah, insya Allah 2 minggu lagi untuk malam minggunya disambung tausiah kita. Sebelum kita tutup, saya pribadi jika ada salah cakap saya ini, namanya orang cakap tentu banyak salah, saya mohon ampun kepada Allah dan kepada tuan-tuan yang mendengar dan melihat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada yang manfaat berguna boleh dipegang atau diambil. Kalaupun tak ada manfaat sama sekali, singkirkan aja. Demikian saja, mari kita tutup dengan membacakan selawat sekali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.